Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriza Aliazra. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan merupakan peserta dalam mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan beberapa teknik analisis dalam metode penelitian kualitatif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa metode analisis dalam penelitian kualitatif. Lalu, apa aja sih analisisnya? Analisis yang pertama ada analisis framing, analisis yang kedua ada analisis naratif, dan analisis yang ketiga ada analisis semiotika. Lalu, kita mulai dengan analisis framing. Apa sih metode analisis framing itu? Metode ini berada di bawah payung paradigma interpretif atau konstruktivistik. Sama dengan metode etnografi komunikasi dan metode fenomenologi yang berada di bawah payung paradigma interpretif, namun pembeda dengan metode tersebut adalah sumber datanya. Dalam metode framing ini, sumber data utamanya adalah teks. Dikarenakan metode framing ini adalah bagian dari analisis teks kualitatif. Jika dilihat kembali pada pembagian besar tentang komunikasi sebagai transmisi pesan dan produksi makna, maka metode framing dalam paradigma interpretif ini melihat komunikasi sebagai produksi makna. Dan di dalam komunikasi, dalam produksi makna, ketika kita melihat realitas sosial yang kemudian diangkat menjadi realitas media, maka dapat diyakini bahwa produksi realitas sosial atau produksi realitas media didasarkan pada konteks budaya dan juga kepentingan-kepentingan tertentu. Semua hal ini yang ditampilkan di media termasuk di dalamnya wacana-wacana dan berita-berita merupakan salah satu bentuk konstruk budaya kultural. Yang kemudian kita dapat mempelajari tentang simbol-simbol dan gambar-gambar yang dipakai ketika menampilkan wacana dan berita di media. Bahwa hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan jurnalis atau pemilik media. Di dalam paradigma interpretif ini, kita melihat bahwa media memahami realitas media dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dipengaruhi dengan ideologi, dipengaruhi dengan kepemilikan media, dipengaruhi jurnalisme, lalu ada proses editorial, dan yang terakhir adalah proses produksi berita. Sebelum melihat realitas media, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi media tersebut. Paradigma ini juga meyakini bahwa berita itu tidak bisa dipahami melalui ukuran-ukuran objektif. Gimana maksudnya? Jadi, melainkan dapat dipahami melalui ukuran-ukuran subjektif. Dalam hal ini, media melakukan proses konstruksi yang dibangun dengan menyeleksi realitas sosial yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan pribadinya dengan menyeleksi pesan-pesan dan memilih mana yang akan ditonjolkan di dalam berita. Nah, sebuah realitas yang sama bisa jadi dipahami dan dikonsumsi secara beda-beda oleh media sesuai dengan kepentingannya masing-masing media. Jadi antara Kompas TV atau Tribun Jogja atau TV One, bisa saja pesan-pesan di dalamnya berbeda-beda tergantung dengan kepentingan-kepentingan apa yang ada di dalamnya. Lalu, mengapa mahasiswa-mahasiswa ini dan para peneliti perlu mempelajari paradigma interpretif ini? Karena paradigma ini memaknai berita secara subjektif sesuai dengan masing-masing pemahaman individu. Analisis framing ini biasanya digunakan dalam berita-berita dengan ranah sosial politik. Analisis framing memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita, meskipun berita sama namun cara mengemas dan membingkainya berbeda. Seperti slide yang sebelumnya, tergantung kepentingan apa yang ada di dalamnya. Nah, proses framing adalah dengan memilih peristiwa tertentu yang kemudian diberitakan dan menekankan aspek tertentu dalam peristiwa tersebut melalui kata-kata, gambar, kalimat, aksentuasi, atau bahkan melalui kerangka-kerangka tertentu yang digunakan oleh masing-masing media. Lalu ada 3 model metode analisis framing, diantaranya ada model yang pertama, yaitu dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Jadi menurut Pan dan Gerald ini, untuk bisa melihat bagaimana sebuah media memframing atau membingkai sebuah peristiwa sosial melalui realitas media,
Kita bisa membedahnya dengan menggunakan model ini, di mana perangkatnya dilihat dari sintesis, skrip, tematik, dan retoris. Metode yang kedua ada dari Robert N. Edman. Jadi di sini Robert mendefinisikan 4 perangkat dalam model ini, yakni define the problem, bagaimana sebuah media itu mendefinisikan sebuah masalah. Ada diagnose case, itu memperkirakan sebuah masalah. Dan ada moral judgment, bagaimana sebuah media itu membuat keputusan moral terhadap sebuah peristiwa yang dibingkai atau di-framing. Dan yang terakhir ada treatment recommendation, bagaimana sebuah media itu memberitakan berita dan memberitakan rekomendasi solusi dari permasalahan yang sudah diberitakan. Metode yang terakhir ada metode dari William Gibson dan Andre Modigliani. William dan Andre ini membagi 2 perangkat besar, yaitu framing device atau perangkat framing dan reasoning device atau perangkat penalaran. Mungkin itu penjelasan dari metode analisis framing. Kita lanjut ke metode selanjutnya. Lalu selanjutnya ada analisis naratif. Apa sih metode analisis naratif itu? Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Jadi, penelitian naratif ini adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, seperti dongeng, sebagai autobiografi, dan genre lainnya. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Lalu, ada jenis-jenis penelitian naratif. Jadi ada 2 pendekatan yang bisa diambil, yaitu pendekatan analisis narasi dan analisis naratif. Untuk yang pertama adalah analisis narasi. Analisis narasi ini adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Dan yang kedua adalah analisis naratif. Analisis naratif ini adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Nah, dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan kedua adalah untuk menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif. Misalnya, sebuah autobiografi, biografi, dokumen pribadi, riwayat hidup, personal account, etnobiografi, bahkan autoetnografi. Jadi jika peneliti merencanakan melakukan studi naratif, maka perlu dipertimbangkan jenis studi naratif apa nanti yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada karakteristik penelitian naratif. Jadi salah satu kunci karakteristik yang menonjol dalam penelitian naratif adalah terdapat 7 karakteristik. Yang pertama adalah pengalaman individu. Peneliti naratif berfokus pada pengalaman satu individu atau lebih. Peneliti mengeksplorasi pengalaman-pengalaman individu dan pengalaman yang dimaksud pengalaman pribadi dan pengalaman sosial. Yang kedua ada kronologi pengalaman. Di sini memahami masa lalu individu seperti juga masa sekarang dan masa depan ada salah satu unsur kunci dalam penelitian naratif. Penelitian naratif menganalisis suatu kronologi dan melaporkan pengalaman individu. Yang ketiga ada pengumpulan cerita. Peneliti memberi tekanan pada pengumpulan cerita yang diceritakan oleh individu kepadanya atau dikumpulkan dalam beragam field text. Cerita dalam penelitian naratif adalah orang pertama langsung secara lisan yang mengatakan atau menceritakan. Ceritanya bisa memiliki awal, tengah, dan akhir. Yang keempat ada restoring. Ini adalah cerita pengalaman individu yang diceritakan kepada peneliti, namun diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri oleh peneliti. Yang kelima ada coding tema. Di sini peneliti naratif dapat memberi kode dari cerita atau data menjadi tema-tema atau kategori-kategori. Identifikasi tema-tema memberikan kompleksitas sebuah cerita dan menambah kedalaman untuk menjelaskan tentang pemahaman pengalaman individu tersebut. Yang keenam ada konteks atau latar. Di sini peneliti menggambarkan secara terperinci latar atau konteks di mana pengalaman individu menjadi pusat fenomena. Lalu, yang ketujuh ada kolaborasi. Peneliti dan partisipan berkolaborasi sepanjang proses penelitian.
Kolaborasi dalam penelitian naratif yaitu peneliti secara aktif meliputi partisipannya dalam memeriksa cerita yang dibukakan atau dikembangkan. Itu adalah penjelasan dari karakteristik penelitian naratif. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada prosedur untuk melaksanakan penelitian naratif. Jadi prosedur untuk melakukan riset narasi ini menggunakan pendekatan yang diambil oleh Clendenin dan Connelly pada tahun 2000 sebagai umum panduan prosedural. Metode melakukan studi narasi tidak mengikuti pendekatan kunci langkah, melainkan merupakan koleksi informal topik. Yang pertama ada menentukan apakah masalah penelitian atau pertanyaan paling cocok narasi penelitian. Penelitian narasi yang terbaik untuk menangkap cerita rinci atau kehidupan pengalaman hidup tunggal atau kehidupan jumlah kecil individu. Yang kedua, kita bisa pilih salah satu atau individu yang memiliki cerita atau pengalaman hidup dengan memberitahu dan menghabiskan banyak waktu dengan mereka, mengumpulkan cerita mereka melalui kelipatan jenis informasi cerita tentang individu dari anggota keluarga, mengumpulkan dokumen-dokumen seperti memo atau korespondensi resmi tentang individu tersebut, atau memperoleh foto-foto. Setelah memeriksa sumber-sumber, peneliti mencatat pengalaman hidup individu untuk dijadikan bahan penelitian. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan informasi tentang konteks cerita. Di sini cerita peneliti menempatkan cerita individu dalam cerita pribadi pengalaman tentang pekerjaan mereka, rumah mereka, budaya mereka, ras mereka, bahkan etnis mereka. Dan yang terakhir adalah menganalisis cerita peserta dan kemudian restory mereka ke dalam rangka kerja yang masuk akal. Restoring adalah proses reorganisasi cerita ke dalam beberapa jenis umum dari kerangka. Kerangka kerja ini dapat terdiri dari mengumpulkan cerita, menganalisis mereka untuk elemen kunci dari cerita, misalnya waktu, tempat, plot, dan adegan, dan kemudian menulis ulang cerita untuk menempatkan mereka dalam urutan kronologis. Mungkin itu penjelasan dari analisis naratif. Kita lanjut ke analisis yang terakhir. Analisis terakhir yang saya akan jelaskan adalah analisis semiotika dan merupakan analisis ketiga dari metode penelitian kualitatif. Apa sih analisis semiotika itu? Jadi semiotika itu bisa kita ungkapkan sebagai ilmu tanda, mengandaikan serangkaian asumsi dan konsep yang memungkinkan kita ini untuk menganalisis sistem simbolik dengan cara sistematis. Kata semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, semion yang berarti tanda, atau seme yang berarti penafsir tanda, atau apa yang lazim dipahami sebagai a sign by which something is known, atau sesuatu tanda di mana sesuatu dapat diketahui. Jadi semiotika atau tanda ini adalah sesuatu yang mempresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain di dalam benak seseorang yang memikirkannya. Tanda terdiri dari dua materi dasar, yaitu ekspresi seperti kata, suara, atau simbol dan sebagainya. Dan yang kedua itu konten atau isi atau makna. Sebagai contoh, bunga bakung biasanya dikenal sebagai simbol kematian, simbol hari Paskah atau kebangkitan, sedangkan asap dihubungkan dengan rokok dan dengan kanker. Semiotik sendiri mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Nah, tanda-tanda tersebut bisa dari teks, iklan, berita, dan film. Kita ambil contoh dari tanda-tanda di dalam teks. Jadi tanda, pesan atau makna dalam materi isi teks tersebut, karena sesungguhnya semiotika itu komunikasi seperti halnya basis studi komunikasi. Adalah proses komunikasi yang intinya adalah mencari makna. Dengan kata lain, mempelajari media adalah untuk mempelajari makna dari mana asalnya, seperti apa tujuannya, bagaimana disampaikan, dan bagaimana pembaca menafsirkan maknanya. Misal dalam media cetak, kajian semiotika juga kebanyakan mengusut ideologi yang melatar belakangi pemberitaan media. Karena itu, pertanyaan yang dikemukakan antara lain bagaimana pers membicarakan kelompok ini dan itu, bagaimana kelompok tersebut digambarkan oleh media, bagaimana perlakuan media atau pers terhadap masalah ini dan itu. Semua persoalan ini dalam kajian semiotika komunikasi dapat dilakukan dengan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Itu contoh dalam teks. Masih banyak contoh-contoh lain
dari tanda-tanda atau makna-makna tersebut. Namun karena terbatasnya waktu, mungkin akan saya jelaskan di lain kesempatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika dalam metode penelitian kualitatif. Semoga bisa berguna bagi yang mendengarkan, dan apabila ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.